Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang antifosfolipid. Hal-hal yang akan saya jelaskan tentang antifosfolipid ini adalah yang pertama yaitu adalah pengertian, yang kedua yaitu adalah penyebab, yang ketiga yaitu adalah gejala, yang keempat klasifikasi, yang kelima patofisiologi, yang keenam pencegahan dan pengobatan antifosfolipid. Yang pertama yaitu adalah pengertian antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid atau APS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang senyawa lemak tubuh yang disebut fosfolipid. Tanda yang paling khas dari sindrom antifosfolipid yaitu adalah peningkatan kekentalan darah. Sindrom antifosfolipid disebut juga dengan sindrom Hughes yang berasal dari nama penemunya. Sindrom ini tergolong penyakit autoimun yang dapat menyebabkan gangguan di seluruh bagian tubuh manusia. Fosfolipid sendiri merupakan senyawa lemak tubuh yang membangun semua dinding sel dalam tubuh manusia. Fosfolipid juga berperan besar dalam proses pembekuan darah oleh platelet. Oleh karena itu, penggumpalan darah merupakan salah satu tanda yang paling banyak ditemukan pada kondisi ini. Selanjutnya yaitu adalah penyebab atau etiologi. Pada sindrom antifosfolipid, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang seharusnya melawan organisme asing seperti virus atau bakteri justru keliru menghasilkan antibodi yang menyerang fosfolipid. Penyebab terbentuknya antibodi ini atau bagaimana antibodi ini menyebabkan penggumpalan darah belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan bahwa antibodi ini terbentuk karena adanya mutasi genetik pada sistem imun, infeksi virus atau bakteri tertentu, pengobatan tertentu, atau kombinasi dari ketiganya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena sindrom antifosfolipid, yaitu yang pertama yaitu adalah berjenis kelamin wanita, yang kedua menderita penyakit autoimun lainnya seperti lupus atau sindrom Sjogren. Yang ketiga yaitu adalah menderita infeksi tertentu seperti hepatitis C, HIV, atau sifilis. Yang keempat yaitu adalah mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan atau antibiotik amoxicillin. Yang kelima, memiliki riwayat sindrom antifosfolipid dalam keluarga. Penelitian terbaru juga mengungkapkan penemuan antibodi yang menyerang fosfolipid pada pasien COVID-19. Hal ini diduga berhubungan dengan penggumpalan darah yang terjadi pada pasien COVID-19 dengan gejala berat. Namun, hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Pada beberapa kasus, seseorang bisa saja memiliki antibodi yang menyerang fosfolipid pada darahnya tanpa mengalami masalah kesehatan apapun. Meski begitu, orang dengan kondisi demikian tetap akan berisiko mengalami gejala jika satu yaitu adalah sedang dalam masa kehamilan, yang kedua memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi, yang ketiga yaitu adalah menjalani operasi terutama pada kaki seperti operasi penggantian sendi lutut atau panggul, memiliki kebiasaan merokok,
Dan yang keempat yaitu adalah menjalani terapi penggantian hormon atau mengonsumsi pil KB. Yang kelima yaitu memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang keenam yaitu tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Misalnya karena sedang tidak baring setelah operasi atau duduk selama penerbangan jarak jauh. Selanjutnya yaitu adalah gejala dari sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid menyebabkan darah menjadi lebih kental atau lebih mudah menggumpal. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan aliran darah di pembuluh darah, arteri maupun vena. Gumpalan darah yang terbentuk dapat mengakibatkan penderita APS mengalami yang pertama yaitu adalah deep vein thrombosis atau DVT atau trombosis vena dalam emboli paru. Yang kedua yaitu adalah ruam atau luka pada kulit. Yang ketiga serangan jantung atau stroke terutama yang berulang dan terjadi pada usia di bawah 55 tahun untuk laki-laki dan usia di bawah 65 tahun untuk perempuan. Yang keempat yaitu adalah penyumbatan pembuluh darah di mata, hati, atau ginjal. Yang kelima yaitu adalah komplikasi kehamilan seperti keguguran berulang atau kelahiran prematur yang disebabkan oleh preeklamsia berat maupun eklamsia. Selain itu, sindrom antifosfolipid juga diketahui dapat menyebabkan gangguan katup jantung, gangguan sistem saraf, dan trombositopenia. Kondisi-kondisi tersebut bisa dikenali dengan gejala-gejala seperti 1. Sering kesemutan pada kaki atau tangan. 2. Kelelahan dan lemas. 3. Sakit kepala berulang. 4. Gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda. 5. Yaitu gangguan ingatan. Yang keenam yaitu adalah gangguan bicara. 7. Gangguan gerak dan keseimbangan. Yang kedelapan memar-memar atau luka pada kulit. Yang kesembilan mimisan dan gusi berdarah. Dan selanjutnya yaitu adalah klasifikasi atau jenis-jenis antifosfolipid. Frekuensi populasi umum tidak diketahui, namun antibodi APS ditemukan 50% pada penderita SLE dan sekitar 1-5% pada populasi orang sehat. Klasifikasi APS terdiri dari APS primer dan APS sekunder. APS sekunder pada penderita SLE didapatkan 34-42% pada penelitian 100 pasien dengan trombosis vena dan tidak menderita riwayat SLE. APS primer didapatkan 24% memiliki ACA dan 4% LA yang positif. Manifestasi klinis APS terjadi akibat adanya trombosis dan emboli yang tersebar pada pembuluh darah besar dan kecil yang menyebabkan kelainan multidimensi, yaitu berupa iskemia dan infark jaringan. Gejala kematian janin yaitu abortus spontan 3 kali atau lebih dari 1 kelahiran hidup, atau kematian janin pada trimester 2 atau 3 yang tidak jelas penyebabnya. Penata laksanaan APS menggunakan antikoagulan, di mana antikoagulan tidak melewati sawar plasenta, sehingga baik digunakan untuk pencegahan proses pembentukan tromboemboli vaskuler. Antikoagulan disesuaikan hingga dicapai keadaan tidak terjadi kekambuhan proses trombosis, yaitu dengan nilai INR atau internasional normalis rasio antara 2,0 sampai dengan 3,0, sehingga baik digunakan untuk pencegahan proses pembentukan tromboemboli vaskuler.
Selanjutnya yaitu adalah patofisiologi antifosfolipid. Patofisiologi antifosfolipid syndrome atau yang dikenal dengan APS diketahui disebabkan oleh ikatan antara APL dan target antigen pada permukaan sel endotel pembuluh darah. Target antigen utama dari antibodi antifosfolipid APL yang diketahui adalah beta 2 glikoprotein 1 dan bersama dengan protrombin merupakan 90% dari situs pengikatan antibodi pada pasien APS. Semula diduga hanya antibodi protrombin dan kardiolipin saja yang memiliki peran penting dalam proses manifestasi klinis APS. Namun saat ini studi menunjukkan bahwa antibodi beta 2 glikoprotein juga memiliki peran yang penting dalam proses terjadinya trombosis. Antibodi beta 2 glikoprotein ini mengenali reseptor antigen pada permukaan sel endotelial, monosit, dan trombosit yang terimobilisasi dan selanjutnya akan mengaktifasi proses seluler dan memicu proses aktivitas prokoagulasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pencegahan dan pengobatan sindrom antifosfolipid. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menangani sindrom antifosfolipid, yaitu pencegahan penggumpalan darah karena memiliki kecenderungan untuk mengalami penggumpalan darah. Penderita APS perlu rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin dosis rendah atau clopidogrel. Untuk mencegah hal itu terjadi, jika mengonsumsi pil KB, penderita APS akan disarankan untuk menggantinya dengan metode kontrasepsi lain, misalnya dengan IUD. Selain itu, risiko terjadinya penggumpalan darah juga dapat dikurangi dengan melakukan perubahan gaya hidup seperti 1. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang kedua, membatasi makanan yang tinggi lemak dan gula. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, berhenti merokok. Dan yang kelima adalah menghindari konsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu adalah pengobatan. Pengobatan penggumpalan darah. Bila penderita APS sudah pernah mengalami penggumpalan darah, dokter akan memberikan obat antikoagulan seperti warfarin dalam bentuk tablet minum. Namun, jika gejala penggumpalan darah tiba-tiba menjadi parah, penderita APS perlu mendapatkan antikoagulan suntik seperti heparin. Selanjutnya yaitu adalah pengobatan pada kehamilan. Pengobatan atau pencegahan penggumpalan darah pada ibu hamil yang menderita sindrom APS umumnya dilakukan dengan pemberian kombinasi obat heparin suntik dan aspirin dosis rendah. Namun, dosis dan waktu pemberiannya akan berbeda-beda, tergantung pada faktor risiko yang dimiliki ibu hamil. Selanjutnya yaitu selain metode pengobatan di atas, obat-obat imunosupresan selain kortikosteroid atau rituximab juga dapat digunakan untuk menangani sindrom APS pada pasien dengan trombosis yang rendah atau trombositopenia.
memiliki luka pada kulit, atau memiliki penyakit autoimun lain seperti lupus. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.